jiwa terpilih. Pernahkah Anda merenung mengapa beberapa orang, meskipun sering menghabiskan waktu sendirian, tampak lebih kuat, bijaksana, dan fokus dibandingkan kebanyakan orang? Kesendirian bukanlah tanda kelemahan, melainkan sebuah ruang yang penuh dengan potensi untuk menemukan kekuatan batin yang mendalam, kebijaksanaan dan kejernihan pikiran. Mereka yang memiliki kesadaran tinggi dan kemampuan untuk mendengar bisikan hati seringkali menghabiskan waktu dalam kesendirian. Namun waktu tersebut bukanlah waktu yang sia-sia. Di dalamnya, mereka memperoleh kekuatan yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang, sebuah kemampuan unik yang membedakan mereka dan membawa mereka lebih dekat dengan tujuan hidup yang lebih besar. Dalam video ini, kita akan mengungkap 5 kekuatan luar biasa yang ditemukan dalam kesendirian, dan bagaimana kualitas-kualitas ini membuat mereka yang menjalaninya lebih terhubung dengan diri sejati mereka. Pada akhirnya, Anda akan menyadari bahwa kesendirian bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti, melainkan sebuah kesempatan untuk tumbuh, berkembang, dan menemukan kedamaian dalam diri sendiri. Sebelum kita melanjutkan, bagi kalian yang telah lama bersama, terima kasih telah berlangganan dengan e-iman dan telah memberikan super thanks. Terima kasih atas subscribe, like, dan komen. Kebaikan kalian telah menyinari jalan kita. Tinggalkan komentar dengan bismillah untuk menandai niatmu pada alam semesta. Biarkan video ini berulang kali diputar bahkan di latar belakang. Energinya nyata, dan semakin kamu menyerapnya, semakin kuat efeknya bagimu. Kekuatan pertama, koneksi mendalam dengan alam semesta. Salah satu anugerah terbesar yang diberikan oleh waktu menyendiri adalah kesempatan untuk membangun hubungan yang lebih dalam dan pribadi dengan alam semesta. Ketika kita berada dalam kesendirian, bebas dari gangguan dunia luar, kita diberikan ruang untuk lebih fokus pada perjalanan spiritual kita. Kesendirian bukanlah sebuah keadaan yang mengisolasi, tetapi sebuah peluang emas untuk menjalin koneksi yang lebih kuat dengan diri sendiri dan dengan kekuatan yang lebih besar dari kehidupan itu sendiri. Dalam momen-momen tenang, inilah kita dapat merenung, berintrospeksi, dan dengan tulus mencari petunjuk dari alam semesta. Alam semesta dengan segala keajaibannya selalu hadir di sekitar kita. Namun dalam kehidupan yang penuh dengan kesibukan dan hiruk-pikuk, kita seringkali tidak menyadari kehadirannya. Saat kita sendirian, jauh dari keramaian dan gangguan, kita dapat mulai menyadari dan merasakan betapa dekatnya kita dengan energi yang lebih besar yang menggerakkan segalanya. Ini adalah saat di mana kita dapat mendengarkan dengan lebih tajam suara hati kita, merasakan kedekatan dengan sumber kehidupan, dan meresapi pesan-pesan yang disampaikan oleh alam semesta. Kesendirian memberi ruang untuk meresapi setiap momen dengan penuh kesadaran. Dalam keheningan kita dapat merenungkan keajaiban alam sekitar kita. Lihatlah langit yang luas, bagaimana bintang-bintang bersinar dengan sempurna, atau bagaimana matahari terbit dan terbenam dengan ritme yang tak terputus. Alam semesta berjalan dengan keseimbangan yang menakjubkan di mana segala sesuatu diciptakan dengan keteraturan yang luar biasa. Semua ini adalah tanda-tanda kebesaran yang dapat kita rasakan dalam hati kita. Dalam kesendirian, kita dapat merasakan betapa kita hanyalah bagian kecil dari sesuatu yang jauh lebih besar dan bahwa kita terhubung dengan kekuatan yang lebih tinggi. Namun dalam dunia yang serba cepat dan penuh dengan gangguan, kita sering lupa untuk berhenti sejenak dan meresapi keindahan yang ada di sekitar kita. Kesendirian memberi kita kesempatan untuk meluangkan waktu bagi diri sendiri, untuk berhenti dan melihat dengan lebih jernih apa yang selama ini mungkin terlewatkan. Saat kita terjebak dalam rutinitas harian, kita cenderung melupakan anugerah yang telah diberikan kepada kita, kehidupan itu sendiri, udara yang kita hirup, dan keindahan dunia ini. Waktu menyendiri memungkinkan kita untuk merenungkan semua yang kita miliki, namun seringkali tidak kita syukuri. Melalui kesendirian, kita juga dapat menyadari betapa banyaknya hal yang telah kita terima dalam hidup kita, bukan hanya dalam bentuk materi, tetapi juga dalam bentuk cinta, kebijaksanaan, dan kesempatan untuk tumbuh. Ketika kita mampu menyadari anugerah-anugerah ini, kita dapat merasa lebih bersyukur dan lebih terbuka untuk menerima lebih banyak berkah dalam hidup kita. Kesendirian memberi kita kesempatan untuk kembali ke jalan yang lebih terang, membuka diri pada pemahaman yang lebih dalam tentang diri, kita dan dunia di sekitar kita. Di dunia saat ini, banyak orang merasa tidak nyaman dengan kesendirian. Mereka mungkin bertanya, mengapa kamu ingin sendirian? Tidakkah kamu merasa kesepian? Namun dalam perjalanan spiritual,
Kesendirian bukanlah pengalaman yang mengisolasi, melainkan momen yang mendalam untuk merasakan kedamaian batin. Ketika kita berada dalam kesendirian, kita bukan hanya menghindari kebisingan dunia luar, tetapi juga memberi ruang bagi suara batin kita untuk berbicara. Banyak tokoh spiritual besar yang menemukan pencerahan dalam kesendirian mereka. Mereka mendapatkan wawasan penting, menemukan kedamaian batin, dan terhubung dengan kekuatan yang lebih tinggi saat mereka menjauh dari keramaian dan kebisingan dunia. Kesendirian bukan hanya tentang menjauh dari orang lain, tetapi tentang kembali kepada diri sendiri untuk mengenali siapa kita sebenarnya tanpa pengaruh eksternal. Ini adalah waktu untuk mengingat bahwa kedamaian sejati datang dari dalam diri kita. Alam semesta dengan segala kebesaran dan misterinya tidak pernah jauh dari kita. Sebaliknya, kita adalah bagian dari alam semesta itu sendiri. Dalam kesendirian, kita dapat merasakan koneksi ini dengan lebih jelas dan lebih mendalam. Kita bisa menyadari bahwa kita adalah bagian dari aliran kehidupan yang lebih besar. Dan setiap langkah, kita memiliki tujuan yang lebih besar dalam tatanan semesta yang tak terlihat. Selain itu, kesendirian juga memberikan kesempatan untuk pertumbuhan spiritual yang lebih dalam. Saat kita berada dalam kesendirian, kita tidak terikat oleh pengaruh orang lain atau tuntutan sosial. Kita dapat mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan besar tentang hidup, tentang siapa kita, dan tentang tujuan kita di dunia ini. Ini adalah waktu yang ideal untuk mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan, untuk merenungkan perjalanan spiritual kita, dan untuk memperdalam hubungan kita dengan kekuatan yang lebih tinggi. Dalam kesendirian, kita bisa membuka diri untuk belajar dan tumbuh, untuk memahami lebih dalam tentang diri kita dan dunia di sekitar kita. Pada akhirnya, kesendirian bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti atau dihindari. Sebaliknya, itu adalah anugerah yang membawa kita lebih dekat dengan diri kita, yang sejati dan dengan kekuatan yang lebih besar dari alam semesta. Kesendirian memberi kita ruang untuk refleksi, untuk pertumbuhan, dan untuk koneksi yang lebih dalam dengan kehidupan itu sendiri. Ini adalah kesempatan untuk menemukan kedamaian batin yang sejati, untuk menyadari betapa kita terhubung dengan segala sesuatu di alam semesta, dan untuk merasakan kekuatan yang datang dari pemahaman yang lebih dalam tentang diri, kita dan dunia di sekitar kita. Kekuatan kedua, kejernihan pikiran dan fokus. Salah satu anugerah terbesar yang datang dengan kesendirian adalah kejernihan pikiran. Di dunia yang penuh dengan kebisingan, gangguan, dan aliran informasi yang tak henti-hentinya, seringkali kita kehilangan arah dan fokus. Suara-suara luar yang terus-menerus mengisi ruang pikiran kita, seringkali mengaburkan tujuan sejati dan kebijaksanaan dalam diri kita. Namun ketika kita memberi diri kita waktu untuk sejenak menyendiri, kita mendapatkan kesempatan untuk menjernihkan pikiran, merenung dengan mendalam, dan kembali fokus pada apa yang benar-benar penting dalam hidup ini. Kejernihan pikiran ini bukan hanya tentang menghilangkan kebisingan eksternal, tetapi juga tentang menyelaraskan diri dengan suara batin yang lebih dalam. Dalam dunia yang penuh dengan gangguan digital dan sosial, banyak dari kita merasa sulit untuk mengalihkan perhatian dari segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Informasi yang datang begitu cepat, tuntutan sosial yang tiada henti, dan kebisingan dari media sosial dapat dengan mudah membuat kita kehilangan fokus pada apa yang benar-benar penting. Kejernihan pikiran yang muncul dari kesendirian memberi kita ruang untuk berhenti sejenak, menyaring semua yang ada, dan memberi perhatian penuh pada diri sendiri serta tujuan hidup kita. Kejernihan pikiran ini memungkinkan kita untuk membuat keputusan yang didasari oleh kebijaksanaan dan pemahaman yang lebih dalam, bukan terguncang oleh kekacauan yang ada di sekitar kita. Dalam keheningan dan kesendirian, kita dapat merenungkan keputusan dan tujuan hidup kita dengan lebih jernih. Tanpa adanya tekanan dari orang lain atau lingkungan sekitar, keheningan memberi kita kesempatan untuk menggali lebih dalam ke dalam diri, menanyakan pertanyaan-pertanyaan penting yang mungkin sebelumnya terabaikan. Apa yang benar-benar aku inginkan dalam hidup ini? Apa tujuan yang ingin aku capai? Kejernihan ini membantu kita untuk melihat jawaban-jawaban tersebut dengan lebih jelas. Terkadang hidup terasa berat dan kita merasa tersesat, bingung tentang langkah selanjutnya. Kita mungkin bertanya pada diri sendiri, ke arah mana aku harus melangkah? Apa yang benar-benar penting untukku? Pertanyaan-pertanyaan ini sering muncul dalam kehidupan kita, terutama saat kita menghadapi situasi yang penuh ketidakpastian. Dalam kebisingan dunia, kita bisa merasa terjebak dan bingung. Namun kesendirian memberi kita ruang untuk merenungkan pertanyaan-pertanyaan ini dengan tenang tanpa gangguan dari dunia luar.
Dalam ketenangan ini, kita dapat menyelaraskan tujuan hidup kita dengan panggilan yang lebih besar, yang memberi makna dan arah. Ketika kita mendengarkan suara hati kita dapat merasakan dengan lebih jelas apa yang sejatinya kita cari dalam hidup ini. Orang-orang mungkin bertanya, mengapa kamu begitu diam? Mengapa tidak lebih banyak berinteraksi dengan dunia? Dalam masyarakat yang semakin mengedepankan kecepatan dan keterhubungan, kesendirian sering dianggap sebagai hal yang aneh atau tidak produktif. Namun saat kita meluangkan waktu untuk merenung dan fokus dalam kesendirian, kita membuka ruang untuk mendengarkan suara hati yang lebih dalam. Momen-momen ini memungkinkan kita untuk menerima pencerahan dan petunjuk yang mengarah pada pilihan-pilihan yang lebih bijaksana. Keheningan memberikan kesempatan untuk memahami diri sendiri lebih baik, menyadari kekuatan yang ada di dalam diri kita, dan memperoleh wawasan yang tidak dapat kita temukan dalam kebisingan dunia. Keheningan mengajarkan kita untuk melihat lebih jauh dari gangguan duniawi dan menyelaraskan pikiran serta tindakan kita dengan kebijaksanaan yang lebih tinggi. Dalam dunia yang penuh dengan godaan untuk terus bergerak dan berinteraksi, keheningan memberi kita kesempatan untuk mengembalikan fokus pada diri sendiri. Dalam kesendirian, kita belajar untuk mengenal lebih dalam siapa diri kita sebenarnya dan apa yang kita inginkan dalam hidup ini. Kejernihan pikiran ini memberi kekuatan untuk tetap fokus pada jalan yang benar, tidak terpengaruh oleh kebisingan dunia sekitar. Ketika kita memiliki kejernihan dalam pikiran, kita dapat melihat dengan lebih jelas dan mengambil keputusan yang lebih bijaksana. Fokus yang berasal dari kejernihan pikiran juga memberi kita kemampuan untuk menilai dan menyaring informasi dengan lebih baik. Dalam dunia yang penuh dengan informasi yang datang dari berbagai arah, kemampuan untuk tetap fokus pada inti masalah menjadi sangat penting. Kejernihan pikiran memungkinkan kita untuk memilah mana yang benar-benar penting dan mana yang hanya gangguan. Fokus ini juga memberi kita energi untuk terus maju, bahkan ketika tantangan datang menghampiri. Ketika kita fokus pada tujuan kita dapat menghadapinya dengan ketenangan dan keyakinan. Pada akhirnya, kekuatan kejernihan pikiran dan fokus adalah anugerah terbesar yang bisa kita temukan dalam kesendirian. Dengan memberi diri kita waktu untuk merenung, kita memperoleh kejernihan yang membantu kita melihat lebih jelas, membuat keputusan bijaksana, dan fokus pada tujuan hidup yang sejati. Kejernihan ini bukan hanya tentang menghindari kebisingan eksternal, tetapi juga tentang menghubungkan diri dengan kebijaksanaan yang lebih tinggi. Hal ini membawa kita menuju kehidupan yang lebih bermakna, penuh arah, dan memungkinkan kita untuk menjalani hidup dengan ketenangan dan keyakinan. Kejernihan pikiran memberi kekuatan untuk tetap fokus pada apa yang benar-benar penting dalam hidup. Kekuatan ketiga, kekuatan emosional. Kesendirian sering dianggap sebagai waktu yang sepi dan penuh dengan kebosanan. Namun bagi jiwa-jiwa yang terpilih, kesendirian adalah ladang subur untuk membangun kekuatan emosional yang luar biasa. Menghabiskan waktu sendirian, memberi kesempatan untuk benar-benar bertemu dengan diri sendiri, untuk menghadapi pikiran, perasaan, dan konflik batin yang mungkin sering kita hindari. Ketika dikelilingi oleh keramaian dunia, tanpa gangguan dari dunia luar, kita dipaksa untuk melihat ke dalam diri kita sendiri dan menghadapi segala yang tersembunyi di balik permukaan. Mungkin ini adalah proses yang tidak nyaman dan penuh tantangan, namun inilah yang memperkuat jiwa-jiwa yang terpilih, yang mampu menjalani kehidupan dengan ketangguhan emosional yang luar biasa. Seringkali, kita melihat orang-orang yang selalu dikelilingi oleh teman-teman atau kerumunan cenderung menghindari untuk menghadapi perasaan sejati mereka. Mereka lebih memilih untuk melarikan diri dari emosi mereka dengan mengalihkan perhatian pada hal-hal duniawi yang lebih mudah, seperti hiburan atau hubungan yang tidak mendalam. Namun bagi mereka yang telah menemukan kekuatan batin mereka, kesendirian adalah ruang yang memberi kesempatan untuk menyelami emosi mereka dengan penuh kesadaran. Mereka merenungkan pengalaman-pengalaman hidup, termasuk kesulitan, kegagalan, bahkan kelemahan mereka, dan dari sinilah mereka menemukan peluang untuk tumbuh dan berkembang, menjadi lebih kuat secara emosional. Dalam perjalanan spiritual, proses ini tidak hanya penting tetapi esensial. Menghadapi perjuangan, batin dan kesulitan dalam kesendirian adalah bagian dari membangun kekuatan dalam diri. Terkadang kita merasa terpuruk atau cemas menghadapi perasaan yang datang. Namun inilah saatnya untuk memaknai setiap tantangan hidup yang datang. Setiap momen sulit yang kita alami bukanlah tanpa tujuan. Bahkan dalam saat-saat yang paling gelap sekalipun, kita diberikan kekuatan untuk menghadapinya.
Ketika kita belajar untuk berdamai dengan kesendirian dan merenung, kita mulai memahami bahwa setiap rintangan yang kita hadapi membawa pelajaran berharga. Mereka yang terpilih dalam perjalanan ini tidak hanya menghindari kesulitan, melainkan menyambutnya sebagai bagian dari proses penyucian diri dan pencapaian. Kedewasaan emosional, ketangguhan emosional yang terbentuk melalui kesendirian ini membedakan mereka yang mampu menghadapi perasaan mereka dengan penuh kesadaran daripada mereka yang mencari pelarian dalam gangguan duniawi. Banyak orang menghindari rasa sakit dan ketidaknyamanan dengan mengalihkan perhatian pada kebisingan luar. Namun mereka yang terpilih memahami bahwa untuk benar-benar sembuh, mereka harus menghadapi rasa sakit itu secara langsung. Dalam momen-momen kesendirian, mereka menemukan kenyamanan dalam refleksi diri, pemahaman yang lebih dalam tentang perasaan mereka, dan penerimaan terhadap segala yang terjadi dalam hidup mereka. Ini adalah proses yang tidak mudah, namun sangat membebaskan. Mereka belajar bahwa meskipun dunia di luar terasa penuh dengan gejolak, di dalam diri mereka terdapat kedamaian yang datang dari penerimaan penuh terhadap diri mereka sendiri. Kekuatan emosional yang terbentuk dari kesendirian bukanlah kekuatan yang tampak di luar, melainkan kekuatan yang tumbuh dari kedalaman hati. Jiwa-jiwa yang terpilih ini menyadari bahwa meskipun kehidupan tampak penuh dengan cobaan, mereka tidak pernah benar-benar sendirian. Dalam kesendirian mereka menemukan kenyamanan dalam kebersamaan dengan diri mereka sendiri. Dalam refleksi yang mendalam, mereka merasakan kehadiran kekuatan yang lebih besar. Mereka tahu bahwa kekuatan itu tidak datang dari luar, melainkan dari dalam diri mereka sendiri. Dari kemampuan mereka untuk bertahan dan tumbuh dalam setiap keadaan, kesendirian memberi mereka ruang untuk memperkuat hubungan mereka dengan diri mereka sendiri, dan dengan itu mereka membangun ketangguhan yang tak tergoyahkan. Selain itu, melalui kesendirian, mereka yang terpilih juga belajar untuk mengenali dan menerima emosi mereka tanpa penghakiman. Mereka tidak menganggap perasaan negatif sebagai sesuatu yang harus dihindari atau disembunyikan, tetapi sebagai bagian dari perjalanan mereka. Mereka belajar bahwa rasa cemas, kesedihan, atau bahkan kemarahan adalah emosi yang sah, yang memberi petunjuk tentang kebutuhan dan batasan mereka. Dengan menerima emosi ini, mereka mampu melepaskan beban yang selama ini mereka bawa, memberi ruang bagi kedamaian dan penerimaan yang lebih besar. Proses ini mengajarkan mereka untuk tidak melawan perasaan mereka, tetapi untuk menghadapinya dengan penuh kesadaran dan keberanian. Kesendirian dalam konteks ini menjadi sarana untuk memperkuat daya tahan emosional, memungkinkan mereka untuk menghadapi tantangan hidup dengan kepala tegak. Mereka yang terpilih mengerti bahwa perjalanan hidup ini bukanlah tentang menghindari kesulitan, tetapi tentang bagaimana kita menghadapinya dengan keberanian, keteguhan, dan pemahaman yang mendalam. Mereka tahu bahwa setiap kesulitan yang datang membawa potensi untuk tumbuh, dan melalui proses ini, mereka menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih missing last word in the sentence. Bisa siap untuk menghadapi apapun yang datang. Mereka juga tahu bahwa mereka tidak pernah benar-benar sendirian, karena kekuatan yang lebih besar selalu menyertai mereka dalam perjalanan ini. And at times, kesendirian adalah kunci untuk mengakses kekuatan emosional yang mendalam. Itu adalah ruang di mana kita dapat berhadapan langsung dengan perasaan kita, merenung dan berkembang. Dalam kesendirian, jiwa-jiwa yang terpilih menemukan potensi yang lebih besar dalam diri mereka, dan melalui proses ini, mereka membangun ketangguhan emosional yang tidak hanya memungkinkan mereka untuk bertahan, tetapi juga untuk berkembang dan bersinar. Kekuatan keempat, disiplin diri yang lebih kuat, salah satu kualitas yang paling berharga yang dapat berkembang dalam kesendirian adalah disiplin diri. Saat kita berada dalam kesendirian, jauh dari keramaian dunia luar, kita diberikan kesempatan untuk menyelami kedalaman, mandiri tanpa adanya gangguan eksternal. Di dunia yang semakin cepat dan penuh dengan distraksi seperti media sosial, hiburan, dan interaksi sosial yang tak henti-hentinya, kadang-kadang kita kehilangan kemampuan untuk memusatkan perhatian pada apa yang benar-benar penting. Namun ketika kita memilih untuk berada dalam kesendirian, kita memulai perjalanan untuk menemukan kekuatan dalam diri kita sendiri dan memperkuat disiplin diri kita. Disiplin diri adalah kemampuan untuk mengatur diri, membuat keputusan yang bijak, dan tetap fokus pada tujuan hidup, meskipun tidak ada dorongan atau pengawasan dari luar. Dalam kesendirian kita diajak untuk tidak hanya merenung tentang diri kita, tetapi juga untuk menilai kebiasaan-kebiasaan kita. Kesendirian memberi kita ruang untuk bertanya pada diri sendiri, apakah saya menghabiskan waktu dengan cara yang benar-benar
sesuai dengan tujuan hidup saya? Atau lebih dapat dan benar-benar dengan ke arah yang saya inginkan? Atau apakah saya hanya terombang-ambing oleh godaan-godaan sementara? Tantangan terbesar dalam menjalani hidup yang penuh dengan distraksi adalah tetap setia pada apa yang kita inginkan dalam hidup dan menghindari tergoda oleh hal-hal yang tidak memberikan manfaat jangka panjang. Dalam dunia yang serba cepat ini, kita seringkali kehilangan fokus kita pada apa yang benar-benar penting. Begitu banyak hal yang bisa menarik perhatian kita, membuat kita teralihkan dari tujuan besar yang sebenarnya. Namun dalam kesendirian, kita bisa kembali menemukan kompas dalam diri kita, sendiri yang mengarahkan kita pada tujuan yang lebih besar dan lebih bermakna. Disiplin diri yang kuat bukan hanya tentang mengatur waktu atau menyelesaikan tugas. Lebih dari itu, disiplin diri adalah tentang konsistensi dalam menjalani hidup sesuai dengan nilai dan tujuan kita. Ketika kita menghabiskan waktu untuk merenung dalam kesendirian, kita belajar untuk mengenali dan mengatasi kelemahan-kelemahan kita serta memperbaiki kebiasaan-kebiasaan yang bisa menghalangi kemajuan kita. Disiplin diri yang dibentuk dalam kesendirian akan menjadi landasan yang kuat untuk mewujudkan impian dan tujuan hidup kita. Kesendirian memberi kita kesempatan untuk mengevaluasi dan merencanakan masa depan kita dengan lebih baik. Ketika kita berfokus pada tujuan yang lebih besar, kita bisa menghindari gangguan dari hal-hal yang hanya memberikan kesenangan sementara dan tidak membawa kita lebih dekat ke tujuan hidup kita. Dengan waktu yang kita habiskan dalam keheningan, kita memiliki ruang untuk menyusun rencana, menetapkan langkah-langkah konkret yang perlu diambil, dan kemudian bertindak sesuai dengan komitmen kita. Tidak ada motivasi eksternal yang datang untuk mendorong kita di saat-saat seperti ini. Tidak ada sorotan atau pengakuan dari orang lain yang membuat kita terus bergerak maju. Yang ada hanya diri kita sendiri dan tekad kita untuk tetap bertahan pada jalan yang sudah kita pilih. Dalam kesendirian, kita belajar bahwa motivasi sejati datang dari dalam diri kita sendiri, bukan dari faktor eksternal. Disiplin diri yang terbangun dalam kesendirian adalah kekuatan yang datang dari kedalaman hati kita. Kekuatan yang memandu kita dalam menjalani hidup dengan penuh makna. Selain itu, disiplin diri juga mencakup kemampuan untuk mengatasi godaan yang menghalangi kita. Dalam dunia yang penuh dengan pilihan-pilihan yang tampaknya menarik, godaan-godaan ini seringkali datang dengan janji kesenangan instan atau kenyamanan sementara. Namun, kesendirian mengajarkan kita untuk tidak terperangkap dalam ilusi tersebut. Dalam kesendirian, kita diajak untuk berfokus pada hal-hal yang lebih substansial, pada tujuan jangka panjang, pada pertumbuhan pribadi, dan pada pencapaian yang lebih besar. Proses ini tidak selalu mudah namun sangat berharga. Disiplin diri yang kita bentuk dalam kesendirian adalah bentuk kekuatan batin yang akan menemani kita dalam setiap langkah yang kita ambil menuju kehidupan yang lebih bermakna dan penuh tujuan. Kekuatan ini membantu kita untuk tetap pada jalur yang benar, bahkan ketika dunia di sekitar kita mencoba untuk mengalihkan perhatian kita. Itu adalah kekuatan yang lebih kuat daripada pengaruh eksternal manapun, karena ia berasal dari dalam diri kita sendiri. Ketika kita menjalani hidup dengan disiplin diri yang kuat, kita tidak hanya bertumbuh dalam pencapaian pribadi, tetapi juga dalam kedalaman spiritual. Kesendirian memberikan kesempatan untuk mengembangkan kebiasaan-kebiasaan yang lebih mendalam dan bermanfaat yang memperkuat daya batin kita dan membimbing kita menuju hidup yang lebih sadar. Ini adalah perjalanan yang mewajibkan kita untuk berhubungan lebih dalam dengan diri kita sendiri, untuk mendengarkan intuisi dan bimbingan batin kita, dan untuk membangun pengendalian diri yang diperlukan untuk mewujudkan impian kita. Kesendirian bukanlah waktu yang sia-sia, melainkan kesempatan emas untuk menyempurnakan diri dan mengembangkan kualitas-kualitas yang akan mendukung kita dalam perjalanan hidup ini. Dalam kesendirian, kita menemukan kedamaian yang memberi kita kekuatan untuk tetap disiplin, tetap fokus dan terus bergerak maju. Dengan disiplin diri yang lebih kuat, kita tidak hanya menjalani hidup, kita membentuknya dengan kesadaran dan niat yang jelas. Dengan demikian, kesendirian bukan hanya tentang menjauh dari dunia luar, tetapi tentang mendekatkan diri kita pada potensi sejati kita. Itu adalah waktu untuk membangun disiplin diri yang kokoh yang akan membawa kita lebih dekat pada tujuan hidup kita, dan lebih jauh lagi pada diri kita yang terbaik. Kesendirian memberi kita ruang untuk merenung, untuk bertumbuh, dan untuk membangun kekuatan dalam diri kita yang tidak tergoyahkan oleh apapun di luar sana. Kekuatan kelima,
kemandirian dan ketergantungan pada diri sendiri. Kekuatan terakhir yang berkembang dalam individu terpilih melalui perjalanan kesendirian adalah kemandirian yang mendalam dan ketergantungan pada diri sendiri. Ini adalah salah satu karakteristik paling signifikan yang memisahkan mereka yang telah menempuh perjalanan batin dari mereka yang masih terjebak dalam ketergantungan pada orang lain. Kemandirian ini bukan hanya tentang kemampuan untuk bertindak sendiri, tetapi juga tentang menciptakan hubungan yang lebih kuat dengan diri sendiri dan dengan kekuatan yang lebih tinggi yang membimbing setiap langkah hidup kita. Ketika kita menghabiskan waktu dalam kesendirian, kita diberi kesempatan untuk memeriksa dan merenungkan kehidupan kita tanpa gangguan eksternal. Dalam kesendirian, kita belajar untuk tidak terlalu bergantung pada orang lain untuk validasi, kenyamanan, atau arahan. Ini bukan berarti kita menolak hubungan dengan orang lain, melainkan kita memulai perjalanan untuk mengenal diri kita dengan lebih dalam, menemukan kekuatan batin yang sebelumnya tersembunyi, dan membangun rasa percaya diri yang tidak bergantung pada pengakuan atau persetujuan orang lain. Kemandirian yang berkembang dalam individu terpilih, ini memungkinkan mereka untuk memiliki keyakinan yang lebih besar dalam setiap keputusan dan tindakan yang mereka ambil. Mereka tidak lagi terjebak dalam keraguan atau ketakutan akan pendapat orang lain. Mereka belajar untuk mempercayai intuisi mereka, sebuah kekuatan batin yang membimbing mereka dalam membuat keputusan yang sesuai dengan jalan hidup mereka. Mereka juga mulai mencari panduan dari sumber yang lebih tinggi, apakah itu Tuhan, alam semesta, atau kekuatan spiritual lainnya, yang memberi mereka kejelasan dan arah dalam hidup. Di dunia yang seringkali mendorong kita untuk mencari dukungan emosional atau pengakuan dari orang lain, mereka yang memilih untuk menjalani kehidupan dalam kesendirian, menemukan bahwa mereka mampu berdiri tegak dengan kekuatan mereka sendiri. Mereka belajar untuk mengandalkan diri sendiri, mempercayai bahwa mereka memiliki semua yang mereka butuhkan untuk menghadapi tantangan hidup. Mereka tidak lagi merasa perlu untuk meminta persetujuan atau dukungan, hubungan dari orang lain, karena mereka tahu bahwa kepuasan sejati datang dari kedamaian batin dan hubungan mereka dengan kekuatan yang lebih tinggi. Kesendirian bukanlah tentang menjauh dari dunia atau mengisolasi diri dari orang lain. Sebaliknya, ini adalah tentang menghubungkan diri dengan kekuatan yang lebih besar dalam diri kita, yang seringkali terabaikan dalam hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari. Ketika kita belajar untuk mengandalkan diri sendiri dan mempercayai bahwa kita memiliki potensi yang lebih besar, kita membuka diri untuk menemukan kedalaman batin yang tidak kita ketahui sebelumnya. Dalam proses ini, kita tidak hanya menemukan kekuatan kita sendiri, tetapi juga membuka pintu untuk pertumbuhan pribadi yang lebih besar. Ketika kita semakin mengenal diri sendiri dan memperkuat hubungan kita dengan kekuatan yang lebih tinggi, kita mulai merasakan kebijaksanaan yang lebih dalam. Kebijaksanaan ini memungkinkan kita untuk membuat keputusan dengan lebih percaya diri, mengejar tujuan hidup kita, tanpa rasa takut akan penolakan atau persetujuan orang lain. Kita tidak lagi terikat pada kebutuhan untuk memperoleh pengakuan eksternal, karena kita telah memahami bahwa kepuasan sejati datang dari kedamaian batin yang berasal dari hubungan kita dengan diri sendiri dan dengan kekuatan yang membimbing kita. Kemandirian ini juga mengajarkan kita untuk berdiri dengan teguh dalam menghadapi kehidupan. Dalam kesendirian, kita menemukan kekuatan untuk berkembang dan bertransformasi. Kita tidak lagi merasa terpengaruh oleh opini atau penilaian orang lain. Sebaliknya, kita menjadi lebih fokus pada perjalanan batin kita dan pada bagaimana kita dapat memberikan dampak positif bagi dunia di sekitar kita. Ketika kita kembali ke dunia, kita membawa energi positif yang lebih besar, siap untuk berkontribusi pada komunitas dengan cara yang lebih berarti. Kita menjadi lebih bijaksana, lebih kuat, dan lebih mampu untuk mendukung satu sama lain dengan cara yang lebih tulus dan penuh kasih. Kesendirian bukanlah untuk memisahkan diri dari orang lain, melainkan untuk memperkuat diri kita agar dapat memberikan lebih banyak kebaikan dan mendukung satu sama lain. Ini adalah proses penyembuhan dan pemberdayaan diri yang memungkinkan kita untuk mengatasi ketergantungan pada hal-hal eksternal dan menghubungkan diri kita dengan sumber kekuatan yang lebih besar. Melalui perjalanan ini, kita belajar bahwa kebijaksanaan, kekuatan, dan kedamaian batin datang dari hubungan yang mendalam dengan diri sendiri dan dengan energi yang lebih tinggi yang selalu membimbing kita dalam setiap langkah kehidupan. Proses perjalanan kesendirian ini bukanlah sesuatu yang mudah.
Namun bagi mereka yang berani menempuhnya, perjalanan ini membawa mereka ke tingkat kesadaran yang lebih tinggi dan memungkinkan mereka untuk menjadi pribadi yang lebih mandiri, lebih kuat dan lebih bijaksana. Mereka tidak lagi merasa terjebak dalam ketergantungan pada orang lain, tetapi belajar untuk menemukan kekuatan dalam diri mereka sendiri. Dan itu adalah salah satu anugerah terbesar dalam kehidupan. Bagaimana Anda mengalami karakteristik ini dalam hidup Anda? Apakah Anda merasa bahwa kesendirian telah membantu Anda mengembangkan kemandirian dan ketergantungan pada diri sendiri? Bagikan pemikiran Anda di kolom komentar di bawah ini. Semoga perjalanan Anda terus dipenuhi dengan kedamaian, kebijaksanaan, dan kekuatan yang lebih besar serta hubungan yang mendalam dengan sesama. Ingatlah bahwa meskipun perjalanan ini kadang-kadang terasa berat, itu adalah bagian dari transformasi yang membawa Anda lebih dekat pada versi terbaik dari diri Anda. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika video ini bermanfaat atau menginspirasi Anda, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe supaya Anda tidak ketinggalan video menarik lainnya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya. Dukungan dari kalian sangat berarti untuk perkembangan channel Aiman. Dan bersama-sama kita bisa membangun komunitas yang lebih besar dan positif. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat dan jangan lupa untuk terus menyebarkan kebaikan.